معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوي سلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين واغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والأمانة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian, terutama ajakan itu kami tujukan kepada diri kami sendiri. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan berbahagia hidupnya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Sabda beliau, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Terjemahannya, hendaklah kamu senantiasa bersikap jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan ke surga. Dan seseorang
selalu berbuat jujur, dan bahkan dia berusaha untuk senantiasa jujur sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya dia adalah orang yang jujur. Dan jauhilah olehmu kebohongan, karena sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan pada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan menunjukkan ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan dia membiasakan diri dengan perbuatan dusta sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai pendusta. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika Mi'raj Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ahmad." Di hadis yang lain ada yang menyebutkan, "Wahai Muhammad, aku menganugerahkan kepadamu 8 anugerah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah hijrah, yang keempat adalah jujur atau kejujuran, yang kelima puasa Ramadan, yang keenam amar ma'ruf, yang ketujuh nahi mungkar, yang kedelapan salat 5 waktu, yang semula 50 waktu." Para ulama memberikan komentar tentang hadis qudsi ini, bahwa dari 8 anugerah yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW juga diberikan kepada kita umatnya, yang paling penting dan menentukan adalah yang keempat, yakni jujur atau kejujuran. Penjelasan para ulama, seseorang mengaku beragama Islam tetapi tidak jujur, maka pengakuan beragamanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan jihad tetapi tidak jujur, jihadnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan hijrah tetapi tidak jujur, tidak dihiasi dengan kejujuran, maka hijrahnya sia-sia. Seseorang melakukan puasa Ramadan tetapi tidak jujur, maka puasa Ramadannya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi tidak jujur, maka amar ma'ruf dan mungkarnya itu yang dia lakukan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terakhir, seseorang yang rajin melakukan sholat tetapi tidak jujur, maka sholatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Sebagian ulama ada yang menerjemahkan ayat tersebut di atas dengan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang jujur. Bukan hanya kita berteman dengan orang jujur, tetapi diri kita sendiri harus menjadi orang yang jujur. Ini penjelasan daripada ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanda-tanda amal ibadah dan amal soleh yang lainnya tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa berjihad, sesudah jihadnya dia tidak semakin baik, maka jihadnya ditolak atau tidak diterima. Barang siapa berpuasa Ramadan, sesudah Ramadan dia tidak semakin baik, maka puasanya tidak diterima atau ditolak. Barang siapa berhaji, barang siapa melaksanakan ibadah haji, sesudah haji dia tidak semakin baik, maka hajinya mardud atau ditolak. Barang siapa diberi sakit, sesudah sakitnya dia tidak semakin baik, maka sakitnya tidak menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Yang kelima, barang siapa melakukan sholat, sesudah sholat dia tidak semakin baik karena masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya ditolak atau tidak diterima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehubungan dengan ini, kata-kata hikmah daripada hukama mengatakan bahwa
Kadang-kadang seseorang itu dianggap mulia oleh sesama manusia, tapi sesungguhnya dia hina dalam pandangan Allah karena kebohongannya. Kadang-kadang seseorang itu dianggap hina oleh sesama manusia, tapi sesungguhnya dia mulia dalam pandangan Allah karena kejujurannya. Kejujuran inilah yang menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah hadis lagi yang merupakan vonis bagi orang yang jujur dan orang yang bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bersumber dari Ibnu Amrin, halaman 64. Amalul jannati as-sidqu, wa iza sadaqal abdu barra, wa iza barra amana, wa iza amana dakhalal jannah, wa amalun nari al-kadhibu, wa iza kadzdzabal abdu fajara, wa iza fajara kafara, wa iza kafara dakhalan nar. Hampir senada dengan hadis yang pertama, terjemahannya adalah perbuatan surga, yakni perbuatan yang mengantarkan seseorang masuk surga adalah jujur. Apabila seorang hamba itu jujur, berarti dia baik. Dan apabila dia baik, berarti dia beriman. Dan apabila dia beriman, maka masuklah dia ke surga. Perbuatan neraka, yakni perbuatan yang mengantarkan seseorang ke neraka adalah bohong, tidak jujur. Apabila seorang hamba tidak jujur, berarti dia durhaka. Dan apabila dia durhaka, berarti dia kafir. Dan apabila dia kafir, maka dia masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang termulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang termulia menurut pandangan Allah bukan karena harta dan pangkatnya, bukan karena harta dan kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena ketampanannya, dan bukan pula karena asal-usul keturunannya. Orang yang termulia menurut pandangan Allah adalah karena ketakwaannya. Inilah makna yang terdalam dari firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berjalan di garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat, dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.